Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kita bikin satu kamar mandi ada di bawah, titik rata tanahnya ini, titik floornya ini itu harus lebih tinggi daripada got di depan. Kalau enggak, yang terjadi adalah banjir dari dalam, musuh dalam selimut. Iya, itu sakitnya seperti apa, bro? Diselingkuhin. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di timur Jakarta. Lebih tepatnya ada di salah satu daerah yang paling strategis di Bekasi. Ini adalah Kota Harapan Indah. Oke, nama klaster itu adalah Laves. Dan ini tipenya Parves. Luasnya 7x20, berarti 140 meter persegi nih. Bisa kita bayangin nanti di belakang itu pasti punya sesuatu yang sangat menarik. Yuk, sekarang kita mulai bahas dulu dari bagian atapnya. Nah, kalau untuk atapnya sederhana, tapi menurut gue ini adalah atap yang paling bagus untuk iklim tropis, teman-teman. Kenapa? Karena atapnya itu modelnya plana. Dengan menggunakan atap model plana seperti ini, kita tuh bisa dibilang akan minim bocor. Sekarang sih nggak akan berasa ya, karena lagi panas banget nih di Jakarta. Bahkan ini sekarang diukur-ukur tuh ada di 36 derajat, 37 derajat. Tapi begitu nanti ada musim hujan, baru deh berasa kalau atap yang seperti ini itu nggak akan ngerepotin kita. Nah, bentuknya itu juga menarik ya di bagian depan ini. Ini jarang-jarang nih gue lihat ada satu rumah modern seperti ini yang bagian sini itu dimajuin nih. Biasanya ya nggak begini nih, nggak ada bolong seperti ini. Efeknya apa? Jadi kalau misalnya satu saat teman-teman pengen ganti fasad ini, bisa jadi menarik. Kenapa? Karena teman-teman tinggal tambahin permainan WPC dari kiri sampai setengahnya doang mungkin, atau dari sebelah kanan sampai ke kirinya doang. Itu bisa jadi satu alternatif baru ketika teman-teman bosan sama fasadnya. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman beli rumah ini, yang nanti akhirnya fasad itu bisa teman-teman ganti kalau misalnya teman-teman bosan. Walaupun begini pun udah sangat terlihat menarik. Menariknya itu dia karena teman-teman punya satu rumah yang beda sama yang lain di bagian sininya. Oke, kalau bagian tengahnya ini teman-teman bisa lihat, ini dia gunain flexit tile. Jadi ini adalah salah satu material yang bisa gantiin batu alam, bisa gantiin macam-macam, modelnya itu banyak. Tapi kalau yang ini dia pilih yang motifnya travertine. Dan travertine itu kelihatan nyata banget dari ada bolong-bolong di bagian batunya itu. Bukan batu, ini adalah flexit tile. Kalau teman-teman perhatiin banget, itu sebenarnya cuma tipis aja tuh. Jadi bisa dibilang material ini itu bisa buat gantiin batu alam, travertine, tanpa membebani struktur kita. Nah, tapi kalau teman-teman, kita balik lagi ke atap sedikit, karena gue lupa tadi. Kalau teman-teman lihat, di sebelah kirinya itu ada dak-dakan. Itu nanti fungsinya adalah tempat untuk naruh toren dan untuk naruh kompresor AC kita supaya terlihat rapi dari depan. Jadi kalau kita udah beli rumah sebagus ini, habis itu tiba-tiba kompresornya ada di luar, habis itu ngeganggu pemandangan, tentu kan juga jadi nggak menarik rumahnya. Makanya di sini udah disediain tempat untuk naruh itu semua tuh. Jadi kalau teman-teman lihat nanti bentuknya akan menjadi seperti itu. Dan itu udah include pembelian. Jadi ketika teman-teman beli rumah ini ya udah dapat torennya, teman-teman. Yuk, sekarang kita bahas lagi ke sini. Kita ngomongin sedikit fasadnya di bagian depan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, walaupun rumah ini udah lebar 7, tapi di sini masih gunain conwood yang ditaruhnya itu horizontal supaya rumah ini kelihatan makin lebar lagi. Dan yang menariknya, di bagian conwood ini yang membuat dari depan itu terlihat lebar, sebenarnya dia menerus ke atas. Yang hasilnya adalah rumah ini kelihatannya bukan cuma lebar, tapi juga tinggi banget. Ya, sekarang kita bahas sedikit di pergolanya, teman-teman. Jadi ini gunain hollow 5x10, dikelilingin begitu. Habis itu di tengahnya ini dia gunain 4x6 dan di atasnya pakai polikarbonat. Dan ini udah include pembelian. Tapi gue mau ngeliat satu ini nih. Nah, ini inspirasi yang menarik juga nih, teman-teman. Ini adalah tempat yang bisa digunain untuk ngirim surat kan. Makanya di sini bisa dimasukin buat tempat surat. Tapi sebenarnya ini adalah tempat listrik. Nah, kalau listrik ada di bawah kayak begini, bisa dipastiin kalau lingkungan ini itu bebas dari kabel listrik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh udah nggak ada kabel-kabel semua karena listrik di perumahan ini itu udah di bawah tanah. Ada satu lagi yang menarik, cuman ini ketutupan ini ya. Jadi di bagian sini
itu udah disiapin untuk naruh tong sampah. Sebenarnya detail-detail kecil kayak gini tuh penting nggak penting, cuma penting menurut gua. Kenapa? Karena itu menentukan lingkungan kita akan terlihat rapi sampai ke depannya nanti 5-10 tahun masih terlihat rapi. Jadi ya detail-detail kecil kayak gini perlu teman-teman perhatiin ketika teman-teman beli rumah dari satu developer. Ya, sekarang kita bahas ke carport ya. Carportnya menarik nih teman-teman. Jadi ini gunain homogeneous style 60x60 dan udah dipilih yang warnanya keset. Dan ada yang unik juga. Kenapa? Karena terasnya itu sebenarnya bisa dibikin satu aja kan. Jadi nggak perlu lagi ada teras tambahan seperti ini. Tapi secara estetika ini membuat rumah ini terlihat berbeda dan lebih menarik. Dan bisa dibayangin kalau misalnya kita punya anak, habis itu anak kita punya sepeda, sepedanya itu tidak akan mengganggu akses utama dari teras ini. Jadi teman-teman bisa taruh di sini nih sepeda nih. Karena masih ada space tersisa gara-gara ada satu teras tambahan seperti ini. Yuk, sekarang kita naik ke dalam rumahnya. Tapi kita bahas dulu di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di carportnya itu dia gunain 60-60. Nah, kalau untuk terasnya dipilih dia 60-30. Dan yang paling gue suka, jarang banget developer itu mikirin sampai detail. Di bagian sininya juga udah dikasih plain nih. Kenapa sih menurut gue penting, bro? Karena teras itu adalah bagian muka rumah. Bener nggak? Kalau muka aja harus dikasih skincare, ya kan? Kalau di depan ini juga harus kelihatan bagus, plain seperti ini. Kenapa? Karena gini, ketika kita buat satu rumah di bagian terasnya itu nggak dikasih plain, biasanya ketika kita ngepel itu di sini akan hitam-hitam nih, jorok. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita juga pasti nggak mungkin akan maintenance ini setiap setahun sekali kita cat gitu kan. Sayang duitnya juga kan, pasti kita akan cat depan rumah kita 2 tahun atau 3 tahun sekali. Nah, jadi kalau dengan ada plain seperti ini, bagian bawah rumah kita tuh nggak akan kotor hitam-hitam karena kena kain pel. Yuk, sekarang kita masuk. Oh, taruh, jangan masuk dulu ke rumahnya. Gue ngelihat sesuatu di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada apa ya? Oke, ternyata di sini tuh ada ground tank. Dan ini udah include pembelian nih mestinya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di rumah ini tuh udah lengkap banget. Kita nggak akan kekurangan air karena di bagian bawah kita bisa menampung air, di atas pun juga kita bisa menampung air. Dan setiap teman-teman beli rumah di sini, nah, teman-teman juga nggak usah khawatir karena sampai pompa-pompa dorong ke atasnya pun juga udah include dalam pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Emang ya kalau rumah zaman sekarang itu paling bagus itu adalah kita bikin pintunya tuh tinggi-tinggi dan lebar seperti rumah ini, hampir floor to ceiling. Jadi kelihatan rumah kita tuh makin modern lagi. Cuman menurut gue sih tanggung. Ya. Mestinya ini ada tinggal 15 cm. Kalau bisa dipapas, benar-benar ditaruh di floor to ceiling, akan kelihatan lebih menarik. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Kalau teman-teman lihat nih, pintunya adalah solid engineering, kuat banget, dan finishing duko. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen banget punya rumah yang pakai handle model seperti ini panjang, jangan lupa pakai model pelor seperti ini. Jadi kita tinggal dorong doang, bisa langsung ketutup dan tinggal tarik doang ketika kita mau buka. Oke, begitu masuk, kita langsung ketemu satu living room. Ruang tamu yang juga berfungsi sebagai satu living room. Di sebelah kanannya ini ada permainan tali air seperti ini ya, supaya rumah ini terlihat lebih tinggi lagi, dan dikasih kaca supaya rumah ini terlihat lebih luas. Dan kacanya dipilih bukan kaca yang biasa-biasa aja, tapi pakai brown mirror. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen rumahnya tuh kelihatan lebih luas, itu teman-teman bisa pakai kaca cermin seperti ini. Tapi kalau pakai cermin biasa terlihatnya kayaknya kurang mewah lagi, teman-teman bisa pilih pakai brown mirror atau pakai gray mirror. Tentu harganya lebih mahal, tapi hasilnya ketika dipadu padan sama HPL yang warnanya kayu seperti ini, kelihatan makin mewah. Di sebelah kirinya ada wall panel. Oke, zaman sekarang nih ya, harus dipegang dulu. Tau gak sih bro?
Ini kalau lu lihat nih, perhatiin ya, ini tuh bener-bener kalau dari jauh kelihatan banget kalau ini tuh adalah marmer, ya kan? Marmer yang digantung. Habis itu kita heran kan, wow, ini berat banget nih gantungnya kayak gimana? Begitu kita samperin, dipegang, ternyata ini HPL. Itulah kecanggihan dari material bangunan zaman sekarang, teman-teman. Jadi HPL itu udah bener-bener bisa banget mirip sama marmer. Dan ini motifnya adalah White Carrara. Di sebelah kirinya masih pakai model yang sama seperti tadi, ada permainan tali airnya. Dan kiri kanannya itu ada LED-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini, kenapa harus ada list stainless bronze-nya? Karena HPL itu ukurannya 240 x 120. Kalau teman-teman nggak kasih di sini ada permainan seperti ini, akan terlihat kalau ini adalah sambungan. Dan di atasnya gue suka banget, bro. Jadi zaman sekarang itu ya, bro, minimalis itu yang gue perhatiin, semakin tipis itu semakin keren zaman sekarang. Jadi gue lebih suka plafon yang kayak gini nih, drop ceiling tapi tipis aja, kelihatannya lebih mewah gitu. Nah, cuman kalau menurut gue yang paling gue suka, lu pernah lihat ke bioskop kan? Nah, gue lebih suka ini kalau misalnya pakai LED yang warna bioskop, keren banget. Tapi ini tipisnya dapet banget modernnya. Apalagi kalau kita bikin plafon kayak gini, kita kan tengahnya kasih downlight. Di pinggir-pinggirnya ini karena kita pakai model drop ceiling, bisa ditambahin spotlight. Hasilnya adalah TV kita ini punya 2 kurva. Itu juga yang bikin HPL ini makin menipu, bro. Karena ada tembakan lampunya yang bikin dia bener-bener terlihat mewah. Jadi berasa marmer beneran itu berasa. Yuk, sekarang kita mau ke sini. Jadi gue tanya sama lu cinta marmer apa cinta HPL? Marmer. Ya marmer ya. Italia ya. Gitu ya. Marmer Italia udah kalah men sekarang. Sama yang ujung pandang. Marmer India. Oh, ternyata Kota Harapan Indah ini itu dapat ini loh, Best Millennial Residential 2023. Wow, boleh juga ya. Gue tuh dari kecil tau nggak, bro, nggak pernah dapet piala. Sumpah, nggak pernah dapet piala gue. Dapat piala sekali, makanya gue tuh selalu amazed sama orang yang punya piagam-piagam kayak gini banyak. Kok bisa ya? Gimana dapetnya gitu? Makanya cuma ntar tuh menangin piala Raja Wali dong. Raja Wali Cup ya. Kita lagi pindah kantor baru, lagi main bulu tangkis mulu. Tapi sebenarnya tahu nggak? Gue akhirnya dapet piagam 1. Piagam YouTube. Weh, itu gue seneng banget, sumpah seneng banget gue dapet piagam YouTube yang 100.000 tuh. Makanya bantuin dong supaya kita dapet piagam YouTube yang warnanya emas. Oh, tinggal dikit lagi nih 300.000, bantuin share ya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sana. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada ruang keluarganya. Di sini ada tangga, tapi kita jangan ke tangga dulu. Di sini adalah kamar mandi yang emang benar-benar bisa dipakai mandi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini naiknya tangga, jadi dimanfaatin yang lebih pendek itu untuk jadi tempat kloset, dan di sebelah sininya itu dijadiin tempat untuk mandi. Cuman menurut gue salah nih, bro. Karena tinggi gue 185 cm, kandaikan ini ditaruhnya di sebelah sini pun gue masih bisa mandi dengan enak. Hasilnya adalah ketika air itu mancur, dia nggak akan kena keluar dan merusakin pintu kita yang udah mahal ini. Tapi itu simple, nanti kalau teman-teman beli ini tinggal diganti aja. Tapi nggak tahu juga sih, karena ada juga orang yang nggak suka ada kloset tuh di sini. Langsung buka pintu. Langsung buka pintu. Nah, habis itu pasti nanya lagi, ini kalau klosetnya di sini pasti mentok dong, ya kan? Sekarang itu udah ada pintu yang bisa dibagi 2 begini, bro. Jadi akhirnya dibagi 2, dia bisa lebih irit tempat. Jadi kita tetap bisa taruh kloset di sebelah sini. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kita bikin satu kamar mandi ada di bawah, kalau teman-teman lagi bikin rumah baru, jangan lupa titik rata tanahnya ini, titik floornya ini itu harus lebih tinggi daripada got di depan. Kalau enggak, yang terjadi adalah banjir dari dalam, musuh dalam selimut. Iya, itu sakitnya seperti apa, bro? Diselingkuhin. Oke, begitu kita kesini, ini adalah satu kamar tidur anak ya. Kamar tidur, oh ini keren ya, gue suka sih. Ini ada nih, gue ngeliat Instagramnya, bro. Lupa gue namanya apa, tapi teman-teman bisa cari. Spesialis cat yang bisa ngecat semen expose. Dan ini hasilnya semen expose banget loh. Keren. Kotornya dapet, kotor semennya tuh dapet, industrial tuh dapet.
Jadi kalau teman-teman pengen bikin cafe, bikin apa, sekarang tuh udah ada spesial. Orang Indonesia tuh hebat-hebat bro. Ada yang spesialis cat bisa begini. Ini ada di Instagram, cuman nanti kalau misalnya gua ketemu kita share lagi ya namanya. Nah, kamar tidurnya seru. Di bagian sini tuh langsung dikotakin gitu, dilebihin sedikit. Di sini juga ada semi-semi tatami begini. Jadi kita masih bisa belajar di sini, enak. Gue suka juga pemilihan vinilnya. Kalau teman-teman lihat ini kan semen expose di dindingnya, tapi di bagian bawahnya ini juga menggunakan vinil yang warnanya itu semen-semen. Cocok banget loh. Jadi ini kamar ini tuh laki banget gitu, dapet gitu. Tapi tetap nggak boleh hilang cerianya bro, ya kan? Karena kan kita kan kalau punya anak laki pengen kita ajarin laki banget gitu kan. Tapi tetap nggak boleh ngilangin cerianya anak. Nah makanya itu di sebelah sini ada permainan gunung-gunungan gini yang nggak lupa dikasih LED. Dan ini teman-teman bisa lihat nih, supaya semakin industrial, di sini itu dikasih tali air. Gue suka banget nah bro. Ini di atas ini kan ada LED-nya kan. Lihat deh. Begitu LED itu nembak ke semen expose ini, wow, makin berasa gitu. Itulah kenapa teman-teman harus milih warna kuning. Kalau teman-teman pakai LED-nya warna putih, nggak akan keluar seperti ini. Makanya kalau di luar negeri, di Pinterest itu segala macam, cuma rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat umum yang gunain warna putih. Tapi kalau di rumah, biasanya menggunakan warna kuning untuk lampunya. Dan sekarang kita mau ke sini. Ini keren banget. Enak banget nih, sumpah. Kalau kita punya satu kotak kayak gini 7 kali 5 seperti ini, hasilnya seperti ini. Kita dapat satu dapur. Jangan lupa ya, di sini kita kasih tambahan dinding seperti ini supaya kesannya itu built-in. Habis itu ditaruhlah satu dapur seperti ini, baru islandnya. Habis itu baru ke ruang makannya. Kita bahas satu-satu. Ini kalau teman-teman lihat ini duko. Cuman untuk ngirit, duko itu kan paling mahal ya. Duko, melamik tuh mahal. Paling murah HPL nih. Lebih murah lagi apa bro? Takosit. Nah, supaya ngakalin ya, kelihatannya tetap mewah, dalamnya tetap menggunakan HPL, tapi di bagian luarnya kita gunain duko. Hasil lebih murah, tapi begitu dibuka, kita tetap pilih HPL yang bagus, warnanya kayu-kayu. Jadi dalamnya pun juga tetap terlihat menarik dibandingin kita cuma pakai HPL warna putih dalamnya. Karena HPL yang warna putih lebih murah lagi. Oke, di bagian top table ya, teman-teman bisa lihat ini menggunakan solid surface. Gue suka banget karena ini disambungin langsung ke atas, jadi kesannya tuh clean, dapat banget. Dan nggak lupa ini detail di sebelah sininya tuh dikasih plain juga. Jadi kalau misalnya ada cipratan-cipratan sedikit tuh nggak akan ngenain ke bagian sini. Tapi kalau menurut gue akan lebih baik lagi kalau misalnya itu dibikin begini, tapi jelek bro, tapi fungsional. Kalau dibikin begini, benar nggak? Nih kalau lihat ya, ini kan manis banget ya bro. Kalau ditaruh begini, lebih fungsional kan? Air nggak muncrat. Tapi jelek karena di sininya. Kalau punya duit lebih, mendingan sampai atas. Pasti kelihatannya keren banget. Kalau di sebelah sini aman, di sebelah sini aman. Kenapa aman? Karena di sini udah kena sama HPL. Di sebelah sini adalah tempat untuk naruh lemari es-nya. Di sebelah sini gunain microwave Modena dan ini yang mahal nih, oven. Kenapa? Karena di dalamnya itu udah ada kipasnya. Ya kalau teman-teman pengen beli satu oven, carilah yang di dalamnya itu ada kipasnya seperti itu. Karena menurut ibu gua hasil kastengelnya akan lebih rata, gitu bro. Nah, kalau di bagian ininya juga menarik. Ini gunain solid surface, motifnya white Carrara juga, dipadu pakai HPL. Tapi yang gue suka di ujung sini tuh ada tambahannya. Ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Karena ketika ini dipencet, bisa jadi tambahan untuk naro lagi. Oke. Ada satu yang menarik sebelum kita ngomong ngalor ngidul. Di bagian sininya itu gunain vinil yang polanya seperti ini. Sumpah ini adalah salah satu pola yang bagus untuk di rumah kalian, bisa jadi inspirasi juga karena unik aja gitu. Jadi kalau teman-teman suka, teman-teman bisa save video ini, bisa pause habis itu save bagaimana mereka bikin pola lantainya. Oke, di sebelah sini ya. Sama lagi bro, harus dipegang dulu. Ternyata ini HPL, bukan marmer beneran. Tapi yang gue suka diukir begini sedikit, habis itu dikasih ketebalan lagi. Jadi sini ada tali airnya.
Jadi kelihatannya meja yang dari HPL ini pun, dari multiplex lapis HPL ini kelihatannya benar-benar mewah banget. Salah satunya dari garis di sininya. Sebelah sininya ada bang bewok yang kelihatan lebih mewah juga ketika terpantulkan dari brown mirror. Iya loh bro, lo jadi lebih ganteng karena ada brown mirrornya. Serius, coba kalau nih cermin biasa. Nggak kurang ya? Jenggot lu kurang gitu. Kayak gitu. Oke, di sini brown mirror semua dan ini ada tambahan ambalannya di belakang. Ini asik banget sih. Kalau kita ngumpul-ngumpul sama keluarga, kita tinggal buka begini. Kita buka sekali lagi. Bisa di fullin terus sampai ke sini. Dapatlah kita satu ruang luar yang menyatu dengan ruang dalam. Ada apa di bagian luar ini? Kita bahas sedikit. Di sini ada satu kolam renang, teman-teman. Di situ pakai batu alam aja yang dicampur pakai keramik motif kayu. Di sini juga keramik motif kayu juga. Dan di bagian ujungnya sini itu dimanfaatin sebagai mesin pompanya, ditaruh sini, mesin kolam renangnya. Habis itu ditutupin lah dia pakai batu koral warna putih. Asik ya? Ini lumayan loh buat nyemplung-nyemplung bro. Karena rumah ini lebarnya 7. Enak nih. Lumayan untuk buat berenang-berenang pagi santai gitu, enak. Kalau Bang Bewok ngelihat kolam renang gitu agak nyesel teman-teman. Kenapa? Dia berpikir, coba waktu gue muda gue nggak boros-boros segala macem. Gue muda punya rumah ada kolam renang kecil kayak gini. Kan gue bisa ngundang A, B, C. Ya nggak sih bro? Iya. Kalau sekarang mikirinnya kebutuhan A, B, C. Ya sama juga B, C sih bro. Ya sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Naik lantai keduanya, lantainya itu masih gunain vinil. Ini kalau gua nggak salah sih ini 4x4 dan ini 1x4 teman-teman. Ini di atasnya itu gunain handrail dari kayu. Dan waduh. Oke. Emang teknologi material bangunan tuh sekarang udah benar-benar gila sih menurut gua. Jadi ini tuh ada wallpaper yang bentuknya stone juga. Asik sih. Habis itu dipadu padan di sini ada satu. Ini gue juga suka sih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari frame lukisan yang lagi ngetren tuh kayak gini nih sekarang nih. Jadi ada kotaknya lagi, habis itu si kanvas itu dimasukin ke dalam kotaknya. Tapi tipis disisain, jadi kayak ada tali airnya gitu. Hasilnya lukisan itu jadi kelihatan sangat eksklusif. Ya ada satu yang menarik teman-teman. Jadi kalau kita lihat lorong tangga itu kan selalu jadi yang paling gelap di dalam satu rumah. Di rumah ini udah disiapin kaca matinya. Jadi kita lihat lorongnya ini itu kalau siang-siang udah nggak perlu lagi cahaya dari lampu. Oke, begitu naik kita ketemu sama satu kamar dulu. Ini adalah kamar tidur anak ya. Kamar tidur anaknya wow, seru ya. Jadi di bagian bawahnya itu dimanfaatin untuk jadi tempat tidur. Habis itu di situ dikasih empuk-empuk. Jadi ini enak banget nih. Ini sebenarnya penting nggak penting loh bro. Tapi kan gue punya anak, si Fritz kan umur 3 tahun. Sekarang udah mulai rusuh tidurnya, gubrak gitu kan. Ternyata si empuk-empuk ini kalau misalnya ditaruh di tempat tidur kayak gini, itu bikin kita sebagai orang tua nggak khawatir. Karena kalau di tempat gue di sini gue kasih apel aja men, ya kan. Biasanya terjadi kalau malam tidur, dak, gitu. Gue kaget, dia nggak apa-apa men. Akhirnya mengganggu tidur gue, ya kan. Akhirnya besok pagi ketemu lu gue marah. Kayak gitu ya. Iya bener bro, karena kalau tidur kita orang tua terganggu gara-gara anak, ya kan. Akhirnya besok kita jadi marah-marah di kantor. Nah kalau misalnya udah dikasih empuk-empuk gini, dia tidurnya juga nyaman, kita pun tidurnya juga nggak perlu khawatir. Nah di bagian sini ya, ini ada tangganya. Wow, ada tempat main di atas nih, seru banget. Gue kebayang sih. Habis itu di sini itu ada tempat untuk manjatnya. Wow, seru banget sih. Dan itulah teman-teman kalau kita punya satu kamar anak sebagus ini, karena anak itu akan terus bertumbuh kan, makin lama makin besar, makin lama makin besar gitu. Mungkin buat mereka udah nggak seru lagi. Jadi hal-hal kayak gini tuh kalau kita punya uang untuk bisa mewujudin kesenangan anak, ya disegerakan lah. Bayangin nggak lo kalau zaman kita dulu umur 4 tahun kamar kita kayak gini, ya kan? Itu akan lo ingat seumur hidup sih. Iya. Ya, bapak gua orang baik, gitu ya nggak? Nah di sini ya dimanfaatin buat laci-laci, namanya juga anak kecil pasti punya mainan banyak, jadi kita harus punya laci yang banyak juga. Oke, sekarang kita menuju kemana?
Tapi ada yang lucu bro, belum kelewatan. Tuh. Ini bisa jadi inspirasi buat kamar tidur lo. Kan lo mantan baru bro. Biar lo kalau lagi tidur, tetap paling nggak lihat ke atas, oh lambang cinta. I love you honey, baru tidur. Gitu loh bro, nggak gitu ya. Oke, di sebelah sini. Oke, ini kalau teman-teman tadi lihat, tadi ada skylightnya kan di bagian bawah. Cara bikinnya kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini dia gunain alderon untuk atap keseluruhannya. Di bagian tengahnya itu yang bening ini, itu dibikin ada besi 4x4 itu. Baru ditutup, jangan lupa di overlap kiri kanan. Dan di bagian sisi sininya yang naik itu ditutupin pakai gypsum. Jadi hasilnya itu dari bawah rapi banget. Dan di atas pun juga kelihatan rapi seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya, oke, ukurannya juga enak. Begitu masuk, layoutnya menarik. Di sebelah sini itu adalah tempat untuk berias. Dan ini, oke, ini mantep bro. Ini mantep dulu. Oke, ini dari sini detail. Tuh, ini cuma segini nih sebenarnya, ya kan? Habis itu di sini kasih LED. Habis itu di tengahnya dikasih LED. Hasilnya seperti ini. Jadi ini itulah kalau pakai warna kuning bro. Jadi pedarannya kelihatan ya. Keren ya. Jadi detail-detail kayak gini ini kan mahal bro, nggak ada gunanya sebenarnya, ya kan? Cuman cantik jadinya. Asli gitu cantiknya, bukan polesan. Ya gitu. Karena emang awalnya diciptakan dengan niat. Gitu bro. Oke, sekarang di sebelah sini ya, ini seru sih. Gue suka banget gue. Sesuatu yang di sebelah kamar tidur kita tuh ada kaca besar begini. Dulu ada satu hotel favoritnya Bang Bewok di daerah Jakarta Selatan, sebelah bukit. Ya kan? Banyak banget kacanya. Oke, ini keren banget. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini full kaca, pakai aluminium. Ini keren banget sih. Di atasnya juga di fullin. Ini menurut gue salah satu lemari yang bagus. Dia nggak makan tempat karena dia geser. Dia memperluas ruangan karena dia pakai cermin. Dan dia dibikin dari bawah sampai atas kelihatan modern. Dan digabunglah dia sama si meja rias ini. Hasilnya menjadi satu lembar kesatuan seperti ini. Gue suka juga di bagian sininya, teman-teman bisa lihat. Oke. Ini dibikin begini. Niat banget sih ini bikinnya, gila. Tapi hasilnya keren. Habis itu kalau teman-teman pengen tahu, ini 2 cm kurang lebih. Dan di sini masih sama seperti dipakai di meja makan tadi HPL-nya. Dan di bagian bawah sini dia gunain vinil yang warnanya berbeda teman-teman. Kalau di bagian belakangnya ada empuk-empuk dan ada permainan seperti ini lagi. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya yang dipakai buat rame-rame. Sederhana aja, tapi yang perlu diekspos adalah ini. Dia punya jendela. Habis itu di sini juga udah dilengkapi sama exhaust, jadi sirkulasi udara pasti bagus. Cuman gua nggak suka banget sama lantainya karena lantainya akan bikin kotor. Warnanya gelap banget sih. Padahal ini udah keren ya. Jadi ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya nanti diganti yang lebih putih supaya nggak banyak jamur airnya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Acong dari Kota Harapan Indah. Apa kabar Pak Acong? Baik, sehat. Sehat ya, penting Sehat, Pak ya? Oke, sekarang kita mau nanya nih Pak. Kenapa sih orang itu harus beli rumah di Kota Harapan Indah Pak? Ya, Kota Harapan Indah ini lokasinya terdepan di timur Jakarta. Oke. Ya, jadi kita kalau dari gerbang Kota Harapan Indah, kita ke Jakarta Timur, itu paling cuma 2 menit. Oke. Nah, kalau kita mau ke Kelapa Gading, itu paling 10 menit, karena kita sudah ada tol. Tol Pulau Gebang, Kelapa Gading. Oke. Nah, kita langsung bisa turun di MOI itu. Jadi cepat ya, mempersingkat waktu. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri, ada apa aja sih Pak di Kota Harapan Indah? Fasilitas kawasan kita sudah lengkap. Kita banyak sekolah terkenal. Bisa dicontohin nggak tuh Pak sekolahnya? Contohnya ya, contohnya ada Al-Azhar. Al-Azhar, oke. Kemudian BPK Penabur. Oke. Kemudian John Paul School. Oke. Dan juga masih banyak sekolah lain ya. Ada universitas juga, Esa Unggul. Kemudian rumah sakit, Eka Hospital. Oke. Kita ada rumah sakit Bunda Citra Harapan. Kemudian ada Hotel Santika, bioskop. Kita mau hangout juga ada, XX1. Kemudian juga ada supermarket untuk belanja kebutuhan ya. Ada apa itu supermarketnya Pak? Supermarket kita ada Superindo, ada Farmers Market, kemudian ada Carrefour juga.
Kalau untuk pasar modernnya ada nggak, Pak? Pasar modern buat belanja ada. Oh, jadi itu pilihannya udah lengkap banget, Iya. teman-teman. Mau belanja di supermarket ada, mau di pasar juga ada, pilihan sekolah juga banyak banget. Itulah kenapa Kota Harapan Indah bisa jadi salah satu pilihan untuk tinggal dan investasi ya, Pak? Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya di dalam klasternya sendiri ini, ada apa, Pak? Nah, di dalam klaster Laves ini, kita konsep kawasan Laves ini ya, klaster Laves ini adalah konsep resort, rumah tinggal, tapi berkonsep resort. Di sini kita ada private lake, kita bisa santai di sana seperti healing ya. Di private lake itu kita juga ada amphitheater. Jadi warga-warga di sini bisa misalnya bermain musik. Dan memang warga di sini yang sudah tinggal suka bermain musik, hobinya bermain musik. Mereka ada band sendiri, mereka suka bermain di areal danau dan amphitheater. Mereka bisa nonton, dan mereka di sini juga ada outdoor gym, ada jogging track, terus ada green belt. Dan yang paling penting, jalan di klaster Laves itu lebar-lebar. Row-nya kita 12 meter. Row-nya 12 meter? Yes, betul. Jadi kalau misalnya ada teman kita datang, parkiran pasti nggak ganggu tuh, Pak? Betul. Itulah keuntungannya kalau kita beli di sini, karena di klaster Laves. itu dia. Kita beli rumah pasti pengen ngundang saudara kita, pengen ngundang siapa, cuman nggak pengen juga gangguin tetangga. Betul. Oke. Nah, kalau sekarang kita masuk ke bagian paling penting di acara kita, Pak. Berapa duit sih kalau pengen punya rumah di sini? Gitu. Ini ada yang tipe standar, ada yang tipe extension seperti ini. Iya, betul. Nah, jadi kalau mau tipe standar yang non furnish ya, kita harganya 2,4 M-an. 2,4 M. Dengan ukuran 7 kali 20. 7 kali 20. 140 meter. 140 meter. 3 kamar tidur. Oke. Nah, tetapi kalau mau yang sudah di-upgrade dengan yang model premium ini, furniture, sama juga ada kolam renangnya, semuanya udah lengkap ya, ada skylight semuanya. Ini kita 3,1. 3,1? Iya. Oke, menarik tuh. Jadi kalau teman-teman daripada pindah rumah habis renov-renov sendiri, mendingan langsung sama developer, langsung jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, Pak, ada promo-promo menarik nggak untuk bisa beli rumah di sini, Pak? Ada. Kita ada promo menarik. Yang pertama, misalnya nih, teman-teman mau yang tipe standar, tapi saya mau tipe standar, maunya udah ada furnish gimana? Gitu. Bisa. Jadi kita di bulan Oktober ini, kita ada promo ya, promo akhir tahun ya. Kita ada free furnish dari kita kerjasama dengan Vivere. Oke. Ya, jadi untuk harga standar kita sudah bisa berikan furniture di living room, di kamar anak gitu ya, master bedroom, semuanya kita kasih furnish, tapi tanpa kolam renang ya. Iya. Tapi kalau cara bayarnya sendiri, Pak? Cara bayar kita ada yang paling gampang nggak gimana gitu? Kalau anak muda zaman sekarang susah ngumpulin DP tuh, Pak. Itu bisa. DP kita bisa DP ringan maupun DP 0% kita bisa bantu juga. Oke, jadi sekarang tuh pilihannya banyak di sini, teman-teman. DP 0% bisa, DP berapa juga bisa, tergantung kemampuan dari teman-teman. Teman-teman tinggal datang aja ke sini, habis itu langsung ngobrol sama marketingnya ya, untuk lebih jelas ya. Tapi yang pasti sangat meringankan untuk bisa punya rumah nih promo-promonya. Oh ya, Pak, satu lagi sebelum kita tutup, Pak, saya mau nanya, Pak. Ini rumah kalau di sini ready stock ya, Pak? Rumah sudah ready stock di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli di sini, ya udah tinggal DP, ajuin KPR ke bank, habis itu udah bisa siap serah huni. terima langsung kita. Jadi udah nggak nunggu-nunggu inden-inden lagi, Pak? Iya, betul. Jadi ini sudah pasti, rumahnya sudah ada, langsung pilih, langsung tempatin. Oke, itu menarik banget tuh, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari rumah, pengen bener-bener cabut cepet dari rumah mertua, nah ini yang paling cocok karena begitu langsung DP, teman-teman bisa langsung huni rumahnya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Tahu nggak teman-teman barusan? Bang Bewok nih dari sini. Coba nih, lihat sini bro, liatin ini posisi lo. Dia nabrak sama kaca ini, coba. Gue bilang hidupnya dia tuh, gue selalu nasihatin, jangan buru-buru, nanti cepet keluar. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Bisa banget untuk nantinya diganti-ganti fasadnya yang enak nggak ngomong gitu? Enak aja sih, Bro. Taruh. Jadi bisa dibilang material ini bisa dibilang bacain kok 4 kali 6 kok. 4 kali pakai 8.
4 kali 8 ya? 8 semua. Arsitek hilang. 5 kali 10, salah lo. Ini berapa? Ayo tebak lu kok. 4 kali 6. Bener nggak? Keliling 50, dalamnya baru 4 kali 6. Oh. Nomor 2 lu bener. Boleh lah. Yuk. Kok bacain kok. 60 juga. 60-30 nih. Iya. Jangan sampai di sono teriak salah nih. Hah? 60-30? Oke. Di sebelah sini adalah tempat untuk naro. Di sebelah sini adalah tempat untuk naro. Dan ini gunain 1 kali. Bacain kok. Lu kan tukang besi di kantor kita. 2 kali 1. 4 kali 2. 4 kali 2, 4 kali 4. 2 cm. Nggak ada nih 2 cm coy. Iya nih 1 cm. masa sih? Ini 4 kali 4 pasti. Ya berarti ini 2 kali 4. Oke, sekarang kita menuju ke sini dulu. Jadi, Oke, kok bentar. Di sini ya. Iya. Yuk.